Biar judul tahu aja dia harus direkam. Oke, ini kita kulik ya, kita istilahnya bukan mau nyari yang mana yang benar mana yang salah ya. Ini saya hanya muter-muter dikit aja ya. Nah, ini kan market basket. Market basket ini apa? Market basket itu maksudnya dalam satu transaksi itu customer ada membeli apa aja gitu. Gini, market basket analisis apotik suci dengan pendekatan algoritma. Iya. Coba ketik. Market basket analisis apotik suci dengan menggunakan metode itu metodenya kan yang tadi itu, yang algoritma. Nah itu aja, pakai yang judul ini aja Mas, lebih cocok, lebih apa ya? Lebih gigit lah. Nah itu di-cut aja yang di atasnya. Nah tuh algoritma itu. Nah hapus. Intinya sama, saya cuman membuat judul ini agak menarik. Orang bakal penasaran, apa sih ini market basket? Apa sih ini algoritma appropriate? Ini apa perbedaannya? Apa ininya? Jadi bikin orang itu penasaran. Iya Pak. Jadi bukan merubah isi kalian ya, cuman memaniskan aja judulnya. Kalau udah kayak gini kan udah enak. Oke, lanjut. Di sini untuk pendahuluannya, dalam persaingan dunia bisnis, menurut para pelaku untuk senantiasa mengembangkan bisnis dan juga agar selalu bertahan dalam persaingan. Untuk mencapai hal itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan penambahan jenis produk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat beberapa hal yang bisa dijalankan, salah satunya dengan melakukan analisis data transaksi. Dalam rangka menghadapi persaingan dalam pemasaran, guna menghasilkan peningkatan dan pendapatan. Pihak terkait mengambil keputusan untuk menentukan strategi pemasaran produk yang akan dijual. Dengan rata-rata dijadikan sebagai sistem pengambilan keputusan untuk solusi bisnis serta dukungan infrastruktur di bidang teknologi yang merupakan penyebab muncul suatu teknologi data mining. Next. Market basket analysis adalah teknik untuk menemukan hubungan dari produk-produk yang dibeli secara bersamaan. Seperti namanya, market basket analysis pada dasarnya melibatkan penggunaan data transaksi konsumen untuk mempelajari pola pembelian dan menjelajahi kemungkinan atau probabilitas dan cross-selling-nya. Algoritma a priori adalah algoritma untuk next. Metode penelitiannya. Bentar. Dataset, metode penelitian. Berarti ini pakai apa nih? Pendekatannya apa? Ini kita lihat apanya Pak, data transaksi per transaksinya itu. Dia ada dalam satu transaksi itu yang dibeli barangnya apa-apa aja gitu Pak. Yang mau dilihat itunya. Oke, terus? Ntar dilihat produk apa yang paling banyak dibeli dan nanti ada misalnya dia beli produk A, dan dia beli juga B, ada berapa banyak transaksi yang bisa dari produk mix-nya itu, ada berapa transaksinya itu yang mau dilihat signifikan atau enggaknya. Metode penelitiannya ini bukan menggunakan ini Mas. Kan metode penelitian pendekatannya kuali ataupun kuanti ataupun mix. Jadi ini pakai berarti metodologi penelitian adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif. Nah, ini ntar dimasukin kualitatif ini apa. Habis itu data yang diambil adalah dataset bla 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 bla, ini baru dimasukin lagi. Jadi istilahnya ini sebenarnya lebih ke arah bukan metodologi, tepatnya pembatasan masalah.
Iya, Pak. Nah, ini metodologinya nanti direvisi ya, Mas Nov. Iya, Pak. Jadi di metodologi penelitian ini menggunakan kuantitatif, berarti kan based on data ya, Iya, bukan based on apa namanya tanya Data real jawab ya. ya. Data transaksi real ya. Data transaksi real berarti kan benar-benar data kuanti kan yang muncul. iya, iya. Nah, jadi ini nanti diganti metodenya itu kuantitatif. Iya, kuantitatif. Ini sama aja kayak saya bimbing tesis ya. Pelan-pelan saya ini ya. Ini masuk ini Mas, ini masuk batasan masalah. Iya, Nah, kalau emang puyeng ya, puyeng kaliannya, kan buku metodologi itu kan banyak ya beredar di pasaran. Nah, kalau mau itu beli ya, tapi kalau emang udah direkomendasi sama kampus ya terserah lah, saya nggak bisa no comment lah kalau di situ. Itu ini aja, kalau emang mau lebih agak-agak apa ya, agak-agak simple bacanya itu punyanya Suharsi Miari Kunto. Suharsi Miari Kunto, kalau mau yang lebih itu nggak terlalu banyak kayak punyanya si Sugiono. Sugiono itu penelitian kuanti dan kuali untuk manajemen ada tuh si Sugiono. Itu Sugiono. Itu bisa Sugiono, bisa Suharsi Miari Kunto. Saya biasanya pakai Suharsi Miari Kunto saya biasanya. Jadi bukan pakai apa namanya, bukan pakai menurut si A, si B, si D, saya pakainya Suharsimi. Itu tujuannya biar saya bisa mengunci apa sih yang mau saya lihat di situ. Jadi Suharsimi itu lebih apa ya, lebih detailing lah. Cuman balik lagi, nanti seperti apa kata pembimbingnya saya tidak bisa komen, karena kan saya bukan pembimbing kalian. Saat ini saya nggak tahu, nanti siapa tahu kita bertemu di bimbingan tesis, kita juga nggak tahu kan. Oke, lanjut. Iklannya sudah selesai. Lanjut. Ke landasan teorinya ya. Oke, stop. Landasan teori. Teori yang dipakai ada berapa? Teorinya apa aja yang mau dipakai? Sebenarnya teorinya cuma tentang apa? Cari pola asosiasi pembelian produk aja sih, Pak. Oke, ini perlu ditambahin. Nah, di dalam penelitian itu kan ada namanya keyword ya, atau kata kunci. Ya, Nah, kata kunci dari judul kalian itu, pertama, kalian cari dulu teori tentang produk. Kedua, cari tentang strategi penjualan. Ketiga, ini analisis ntar masuk ke pembahasan, ini beda lagi. Terus yang terakhir ini market, apa yang basket market itu, cari artinya itu. 3 hal itu harus terpenuhi. market itu maksudnya keranjang belanjaan itu artinya, Pak. Iya, maksudnya menurut ahli itu bicara market basket itu apa sih? Jadi pada saat kita bikin suatu judul penelitian, kita harus dapat dulu nih teori dari ahli. Teori ahlinya ini udah ada belum yang bicara market basket? Udah ada belum? Kalau belum ada, udah ada, Pak. Nah, pakai kan 3 tadi tuh ya, produk, strategi penjualan, dan market basket. 3 ya. Iya. Nah, dari masing-masing ini kalian turunin tuh. Kalian harus dapat indikator dari masing-masing si si ahli tersebut. Dari misalkan nih produk apa aja sih indikator-indikatornya, terus juga strategi penjualan apa aja sih indikator-indikatornya, market basket apa sih indikatornya. Biar kalian bisa merujuk kepada satu cara untuk menemukan menggunakan metodenya sini, algoritma itu tadi.
Oke, dilanjut lagi. Udah dipahami belum Mas Nov? Iya, Pak. Ya, ini berarti landasan teorinya nanti diubah ya. Ya, anggap aja saya lagi bimbingan tesis lah. Bukannya bimbingan jurnal, ini banyak kita bongkar. Nah, slide nomor 6. Ini buat algoritma a priorinya. Ini ada nggak buku terbaru? Ini kan dia ngebukanya tahun 94. Ada nggak nih buku terbarunya? Belum cari sih, Pak. Cari deh, dapetin. Ya. Soalnya dia kan dari awal ini ada sih ini buku barunya. Oke, ini ntar masuk di kalau di jurnal masuk di pendahuluan dan di pembahasan. Kalau di tesis kita bisa masuk di ya pendahuluan sama bab 4 masuknya nih. Bab 4 masuknya nih. Oke, lanjut. Ini cara analisa polanya itu pakai parameternya itu ada nilai support. Yang pertama itu nilai support. Support itu dari misalnya support dari produk A berarti jumlah transaksi yang mengandung produk A dikali 100 dibagi jumlah semua transaksi. Untuk mencari nilai support dari dua item, misalnya kita beli barang A dan barang B, maka nilai supportnya itu bisa dihitung dengan jumlah transaksi yang mengandung produk A dan produk B dikali 100 bagi jumlah transaksi keseluruhan transaksi. Yang berikutnya itu pembentukan aturan asosiasi. Pembentukan aturan asosiasi adalah aturan setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum atau confident dengan menghitung confident aturan asosiasi jika A maka B. Nilai confident dari aturan A jika A maka B diperoleh dengan rumus berikut. Peluang B dengan syarat A sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B dikali 100 dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Itu adalah persamaan dari nilai confidence. Ini saya tampilkan sampel dari data transaksi penjualannya. Kita lihat di sini yang jadi acuannya itu adalah nomor faktur. Nomor faktur ini adalah mewakili transaksi. Jadi yang nomor fakturnya sama itu berarti adalah satu transaksi. Untuk berikutnya ada report dari data yang kita kumpulkan dari bulan Desember sampai awal April. Itu produk yang paling banyak transaksinya itu adalah Sunmall. Dan yang kedua itu adalah Tespek dan yang seterusnya. Ini yang ditampilkan 10 produk yang paling banyak masuk dalam transaksi. Top 10 transaksi ya? Iya. Oke, nah ini berarti kan nanti yang keluar ini, oh yang tespek ya? Iya. Pak dosen yang tespek kemarin. Iya, yang tespek. Iya. Tapi di sini mungkin ada perlu tambahan yaitu sih Pak, ini kan yang baru kita grup baru buat produk tespek sama obat mah atau asam lambung ya Pak. Kalau yang lainnya mungkin beberapa produk juga bisa di grup, tapi belum sempat di grup sih Pak. Ini baru yang buat sementaranya aja. Udah dapat nih yang kalian pengen. Oke, ini kalian udah dapat. Ini kan berarti menggunakan
test spec ya. Menggunakan test spec. Kemarin produknya itu produk test spec yang kita diskusin kemarin ya. Iya, Pak. Iya. Produk test spec berarti kalau emang mau seperti itu, ini yakin ini mau main di semua obat atau mau di mana ini? Jadi kita fokusin aja. Data yang paling kuat di mana? Sebenarnya saya udah coba buat bikin pengolahan data pakai algoritma a priori itu, tapi masih pakai per produk sih Pak. Belum ada yang produk yang di grouping kayak produk test pack, produk obat mah itu belum sampai di situ. Tapi berdasarkan produk yang memang terdaftar aja baru. Yang saya udah coba pakai Google Colab, pakai bahasa Python buat pengolahan datanya. Oleh dari total transaksi kan tipis ya antara nomor 1 dan nomor 2 nih, selisihnya tidak signifikan. Ini kan baru transaksi per produk, nanti yang akan kita tampilin juga transaksi yang mengandung 2 produk atau 3 produk gitu Pak. Kayak gitu sih intinya. Buat lihat asosiasinya. Ya, boleh kayak gitu. Boleh. Soalnya kan kalau kita bicara quantity kan jumlah produk yang keluar. Sunmol emang lebih banyak karena dia kan nggak bisa diminum 1 butir selesai, dipakai 1 butir selesai. Kalau TSP kan satu biji 1. Iya. Kalau tidak berhasil lagi, coba lagi. Kan itu kan unit penjualannya kan lebih dikit dibanding unit penjualan Sunmol. Iya. Tapi jumlah transaksinya nggak beda jauh, cuman beda 8 transaksi ya Pak. Dari nah itu dia. Berarti kan ada fenomena apa? Kan masalahnya gini loh, kecuali kalau Sunmol, misalkan nih obat mah ketemu dengan obat pusing atau apa, ini kan masalahnya alat KB. Kenapa bisa digandeng sama Sunmol? Ada apa dengan pembelinya? Ya itu bisa dicek ntar nanti dari hasil pengolahan datanya sih Pak. Nah itu ada bisa nggak sih orang yang beli test pack juga beli obat mah gitu, atau beli Sunmol juga? Ya, atau juga kan bisa ya, misalkan gini, obat mah, oh ini berbanding lurus nih, ternyata mah doang, salah nge-spek, itu bisa. Atau kebalikannya, udah beli obat mah, totonya hasilnya di tespek ada. Nah, fenomena-fenomena ini bisa diangkat. Kalau mau agak-agak lebar dikit. Nah, ini data ini pun bisa dipakai untuk SDM juga bisa. Keuangan juga bisa. Jadi data ini aja udah bisa kemana-mana ini. Gitu. Jadi probabilitas lihat kayak apa sih, strateginya kayak apa, strategi penjualannya kenapa bisa tespek beda tipis sama Sunmol. Kan tadi masuk kan strateginya. Apakah Sunmol menempatkan orang-orang di situ atau apa, kan bisa nanti melalui questionnaire singkat aja. Kayak model-model di Indomart. Iya, ini sebenarnya buat strategi tata letak juga, buat strategi buat penjualan barang secara mix juga bisa sih Pak, buat itunya strategi marketingnya. Boleh itu. Jadi bisa dilihat tuh, nanti tinggal dikunci aja. Kenapa sih ngambil 3, kan bisa ketahuan alasannya. Dari 3 ini yang menjadi dominan atas penjualan di apotek tersebut. Nanti kan bisa dilihat ini alasan-alasannya orang dari kuesionernya. Gitu loh Mas Nob. Iya Pak. Dan jangan lupa dipakai Mendeley ya. Ini saya udah kasih tahu. Saya kasih tahu dari awal, tesis kalian menggunakan Mendeley. Walaupun ini sebenarnya saya sih menyalahi aturan aslinya ya.
Aslinya kan bukan saya yang bicara seperti ini, harusnya kan yang metodologi yang bicara. Tapi kan ini demi kebaikan kalian, bukan kebaikan saya loh. Buka ke kalian, ini loh sebenarnya cara mencitasi yang cepat dan mudah. Dan mengurangi tingkat kelupaan kalian terhadap apa yang kalian udah kutip di atas. Oke, kalau kayak gitu berarti oke, stop share Mas. Stop. Jadi untuk yang kelompok 1 udah ketahuan kan larinya mau kemana, nanti diperbaikin yang arahannya itu yang tadi saya minta, keywordnya itu ada 3 ya. Iya Pak. Produk, strategi penjualan. Strategi sama market basket analisis. Betul. Itu jadi kata kuncinya dan itu ada di literatur kalian yang harus kalian cari dan kalian perkuat. Nah terus yang metodologi kalian ubah menjadi kuantitatif, baru untuk mencarinya itu dengan pendekatan algoritma itu. Iya. Jadi itu pendekatannya. Oke, luar biasa kelompok 1. Kelompok 2 gimana? Mantap. Lanjut Mas Nov. Keren. Iya, Serius. Jadi bisa dibilang berhasil untuk kelompok 1. Oke, yang mau sholat silakan sholat. Jadi kalau kelompok 2, siapa nih kelompok 2? Saya Pak. Oke, yo kelompok 2. Nggak usah malu-malu, jangan berpikir, aduh keren banget punya kelompok 1, jangan mau kalah intinya. Oh gitu. Enggak, kalau kelompok 2 masih konsep judulnya aja sih Pak. Ini apa kemarin tuh kita ketemu terkait dengan pemasaran telur asin Pak. Oke. Cuman tinggal ya itu kalau kita sih judul analisis strategi pemasaran usaha telur asin dalam meningkatkan volume penjualan di Kota Karawang. Coba di share aja lah. Share kalau emang itu share Word yang baru template gitu aja. Gak apa-apa, sambil ketik aja. Biar nanti kebuka ini kita, mindset kita. Kayak tadi kan Mas Nov itu kan ngebuka tuh. Jadi kan kita bisa coret-coret. Pakai Mendeley ya, saya minta satu room ini wajib pakai Mendeley. Kemarin jalan tuh. Ya nanti kalau emang puyeng bisa nanti konsul sama saya langsung nggak apa-apa. Iya paling ya kita jadwalin lagi Pak kayak kemarin. Ya. Bentar Pak. Mungkin untuk sambil menunggu bisa kelompok lain Pak, saya lagi buka Word juga. Udah kelompok 2 aja dulu, nggak usah yang lain dulu. 1-2 aja dulu hari ini, biar nggak usah banyak-banyak. Izin aja Pak, dari kelompok 2 juga. Kalau misalnya kan kita tuh untuk pemasarannya bukan di bidang bukan dari pemasaran kayak apa bisnis oriented ya. Nah, kebetulan kan ini ngambil sampelnya dari pemerintahan, berarti kan orientasinya enggak keuntungan berupa uang profit ya. Itu gimana Pak? Strategi misalnya tadi kayak Mas Erik bilang strategi pemasarannya seperti itu. Oke, paham saya. Kan ini gini, yang kalian bahas adalah tentang penjualan ya? Iya. Nah, penjualan, habis penjualan gitu, penjualan kan tidak membutuhkan angka-angka uang. Kayak tadi kan nggak bicara uang. Iya. Maksudnya gini Pak, dari kalau dari sisi dinasnya gitu.
Misalnya kita, Jangan dari dinas. oh, Nanti bukan, melebar kemana-mana. ya, ya, ya. Jadi ambilnya gini aja, kan itu kan usaha itu kan kalau nggak salah Kerawang itu kan lebih kayak homemade ya. Ya, gimana Pak? Homemade kan produksi rumahan. Iya, iya, betul Pak. Nah ini aja dilihat kelompok rumahan ini yang bikin itu ada berapa. Oh, udah, iya, iya, ada. Kalau data seperti itu ada Pak. Nah dari rumahan itu, ini buat gambaran ya biar teman-teman kelompok ini tahu nih ya. Nah ini kan di kota Karawang, oke ya, ini Iya. udah oke nih. Jadi kalau perlu hapus saja analisisnya. Aduh, jelek banget ada kata-kata analisis. Ini mah tesis banget Jangan curang ngambil judul duluan lu pada. Kalau bahasa anak sekarang, itu namanya mencolong star. Asik, mencolong star. Ya, strategi pemasaran telur asin, Nah, guna meningkatkan, dalamnya hapus. Itu udah ada meningkatkan, ngapain diketik ulang? Ini Mas Erik mah doyan banget ngulang-ngulang. Harus diulang, Pak. Kalau nggak diulang agak susah ya. Guna meningkatkan volume penjualan, terus strategi pemasaran. Oke, ini agak rancu di belakang. Jangan di Karawang ya, Pak? Jangan di Kerawang, tar dulu. Jangan di Kerawang. Nah, udah gini aja. Iya, iya Pak. Soalnya kita kan nggak meningkatkan penjualnya nggak cuma Karawang aja. Selama ini kan penjualannya juga kita juga keluar kota gitu. Ada ke Ya kalau Kalimantan, malah keluar kalau itu juga. mah kalau penjualan mah bebas. Yang penting kan gini Iya, loh, yang kita nguncinya adalah usaha ini adalah usahanya orang Karawang. Oke, iya, itu dulu pertama ya. Kita samain iya, dulu persepsi kita. Pertama, ini punya usahanya Karawang. Oke. iya. Kedua, barangnya adalah telur asin. Berarti dari judul strategi pemasaran telur asin guna meningkatkan volume penjualan. Nah, judul ini udah bisa mencakup kemana-mana. Iya. Nah, tujuan dari tujuan pasarnya telur asin ini kan ada kemana-mana nih tujuannya. Iya. Tujuan penjualan, bukan bukan yang kayak tadi dibilang ada ke Kalimantan apa segala macam. Kita kan kuncinya ya pabriknya di mana? Pabriknya ada di Kerawang. Iya. Nah, jualannya kemana-mana. Nah, berarti kan strategi pemasarannya kan ada melalui offline, online, ya itu bisa kalian garap. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan yang pertama kalian lihat adalah teorinya strategi pemasaran itu apa? Kedua, sama sih ini ya. Kedua, produknya. Ketiga, volumenya, volume penjualan. Udah 3 itu doang teorinya. Nah, sekarang ini saya challenge nih ke kalian. Kelompok 2. Kalian mau kuali apa kuantip? Ini judul kalian bisa lari ke 2 hal itu loh. Bisa 3 malah sama mix method. Mau yang mana kalian? Apa mix method? Maksudnya metode mix itu? Ya, kualitatif, kuantitatif, atau mix. Mix itu perpaduan antara kuali dan kuanti. Nah, itu ntar tanya sama dosen dosen metodologi. Kalau saya nyebuka dikit-dikit aja, biar ada kalian kepoin dosen metodologinya ngomongnya apa aja. Karena kan beda dosen, beda cara penyampaiannya ya. Jadi ini kita mau pakai yang mana? Mau pakai kuali kah? Mau pakai kuanti kah? Atau mau pakai mix? Kalau mau pakai mix, buka semua datanya. Kalau kuanti, buka semua datanya. Nah, kalau menurut hemat saya, melihat judul seperti ini, kalian langsung aja kuantitatif. Buka data penjualan secara online dan offline. Terus, habis itu dari situ apa nih yang menjadi indikator-indikator dari strategi pemasaran dan volume penjualan ini, indikatornya ya.
Nah, dilihat nih, mana yang lebih efektif, penjualan online apa penjualan offline? Kalau dilihat dari data ya, dari sisi data. Terus kan otomatis kalau kita bicara penjualan ini kan produknya gimana, produk yang diproduksinya gimana, apakah produksinya bisa menghasilkan berapa telur per harinya, kan bicara per unit ya, unitnya berapa nih per hari, terus juga per harinya itu penjualannya berapa. Kita nggak bicara uang di sini ya, kita bicara unit. Iya. Karena kalau uang itu ranahnya bukan di pemasaran lagi, tapi udah di keuangan. Iya, iya. Gitu. Pak Rey, boleh tanya nggak Pak? Ya, silakan. Eh, apa mungkin saya yang salah tangkap di kuliah sebelumnya ya Pak? Yang saya tangkap kemarin itu, mohon maaf ya Pak kalau salah, mungkin nanti bisa diluruskan Pak. Kita itu adalah jurnal review atau literatur review. Kalau ini udah penelitian berarti ya Pak ya? Kan jurnal itu emang penelitian yang kita bikin publikasikan. Publikasikan itu kan dalam bentuk jurnal. Kan kemarin itu kan saya minta kalau yang mau pakai apa ya, kalau mau pakai literatur review kan masuknya ke Kuali. Itu kalau emang yang kuat literaturnya, makanya masuk ke literatur review. Kalau emang ada bicara tentang data dan datanya itu udah di tangan, udah masuk ke kuanti. Kan luarannya ini kan beda-beda. Kan ini kan istilahnya kalian ini masuk ke riset. Ujung-ujungnya riset. Jadi tulisan kalian ini adalah penelitian, cuman luarannya adalah jurnal. Nah, mau literatur review, silahkan. Tapi kalau emang udah ada data penjualan, why not? Nggak dilanjutin aja, biar nanti pada saat dia mau pakai data ke kuanti kan udah enak. Kita belajar aja dulu buat bikin tesis sederhana. Gitu, kalau emang mau literatur review ya Ben Kuali. Cuma tadi saya lihat ada 2 judul, itu judulnya kuanti banget itu. Oke, berarti boleh pilih ya Pak, boleh kualitatif ataupun kuantitatif gitu ya Pak? Iya, kan emang dari awal gitu, saya kasih kebebasan, mau kuali, mau kuanti, bebas. Baik Pak. Bebas menentukan pilihan. Kalau kata orang Batak tergantung sinamotnya. Jadi kalau itu paling paham lah. Pak Rey, Ya, silakan. tadi yang berarti yang apa yang terkait yang tadi judul saya, berarti landasan teorinya mesti tahun muda ya Pak? Iya. Oh, iya. Nah, jurnalnya 60% ya, Mas ya. 60% jurnal, 40% buku. Dari total ya, total semua ya. Total apa Pak? Total referensi. Oh, 60-40. Kalau kita bicaranya kuanti ya. Kalau kuali 70-30. Yang tadi saya bahas itu di 2 kelompok adalah big picture dari penelitian kalian. Emang jatuhnya ini penelitian. Pokoknya ingat aja, kalau kuali itu 70 jurnal, 30 buku. Kalau kuanti 60 jurnal, 40 buku. Tapi bukunya itu umur buku maksimal 5 tahun dari tahun 2022. Berarti maksimal itu kalian pakai yang 2017. Tahun buku ya. Tahun jurnal, sorry, kebalik. Buku itu 10 tahun. 10 tahun berarti 2012, paling tua-tuanya. Kalau jurnal 2017.
Jadi kan biar sambung menyambung nih dengan dosen yang lain. Nah, kalian belajar metodologi, kalian belajar ini. Jadi ini hitungannya kita udah ada bidangnya, bidang pemasaran. Pemasaran itu kan ada 2, produk dan jasa. Dan jasanya ini kan udah ketahuan, ada yang telur, ada yang apotik, ada yang kondom, tespek, kondom lagi. Kan bahaya nih gara-gara kelompok 1. Ini kelompok 1 ini bahaya-bahaya nih. Jadi yang kelompok tadi itu kan udah kelihatannya big picture-nya mau lari kemana. Gimana kelompok 2 udah clear belum? Kalau untuk penjualannya Pak, kita pakai data langsung apa gimana nih Pak? Kan tadi katanya kan udah ada data ya, data yang penjualan ya. Oh ada data penjualan yang dari Karawang ya, Sih, dari Pak, tapi belum lengkap. Ya pakai data sampel dikit aja, data 1 bulan, penjualan 1 bulan aja cukup. Orang sederhana doang kok. Oh, is okay ya. Iya, yang penting ada penjualan, ada produksi. Terus ininya Pak, misalnya kalau itu kan dari usahanya kan usaha rumahan ya, ada bisa kelompok wanita tani atau apa gitu. Jadi yang diambilnya cuma 1 atau berapa gitu Pak? Ya kalau udah bicara Kerawang yang memproduksi itu ada berapa kelompok tani? Oh iya iya iya. Karena cuma 1 bulan. Oh iya iya Pak, ya. Apa mau 1 tahun datanya biar kalian Waduh, jangan Pak. blinger langsung. Blinger sih enggak, beleng-beleng Pak. Makanya kan saya kunci nih. Jadi gini loh, kalau di penelitian itu kan biar sampel kalian itu tidak terlalu dikit, kalian ambil satu kelompok bukan satu kelompok, kan di satu wilayah lah Kerawang dengan beberapa kelompok tani. Oke, dengan beberapa kelompok tani biar sampel kalian itu lumayan banyak. Kalau mau satu kelompok tani aja, berarti data kalian itu harus 1 tahun minimal. Iya. Tergantung kalian mau nyaman di mana. Kalau misalkan, Pak, saya ada 1 kelompok tani selama 1 tahun, pakai. Kalau nggak ada, 1 bulan, semua kelompok tani yang bikin telur asin, hajar. Oh, Kan yang pas, atau misalnya sesuai dengan laporan, biasanya kan kelompok tersebut kan ada laporannya ke dinas atau bisa per bulan atau per triwulan atau semester gitu ya Pak ya? betul, itu aja dipakai. Oke, iya, makasih Pak. Nah, itu udah dapatkan otomatis kalau ada laporan triwulan kan dia produksi berapa banyak kelompok tani A, B, C, D. Nah, berapa penjualan dari A, B, C, D, metode yang dipakai online apa offline. Kan itu udah ketahuan. Iya, iya Pak. Jadi tidak perlu lagi kalian puyeng-puyeng, aduh, mungut data dari mana, tidak perlu puyeng gitu lagi. Iya. Paham ya, kelompok 2? Insya Allah Pak. Ya Mas Erik udah stres ini. Enggak, maksudnya saya lagi mau menyusunnya aja. Ya nggak stres, cuman baru mendekati ya. Iya, belum. Jangan sampai lah. Kan ada Pare sebagai... Asik, bikin puyeng ntar. Gak apa-apa Pak, puyeng di awal aja. Iyalah, mendingan kita puyeng di awal. Ntar di tengah-tengahnya itu udah enak loh, beneran jalannya. Kalau kalian udah saya tidak cekokin dari awal, saya tidak ngasih gambaran dari awal, kalian yang nantinya pada saat penyusunan tesis benar-benar, kalian itu bakal saya bilang ya bakal males duluan.
tingkat malesnya bakal muncul. Kalau udah dibuka gini, aduh jadi apa lagi ya, apalagi. Jadi tingkat minatnya tuh tinggi untuk ngerjainnya. Ya saya mendingan bangun dari awal lah. Jangan sampai kejadian yang dulu pernah saya terjadi, tingkat males itu muncul, saya nggak mau terulang di kalian. Mudah-mudahan kalian cepat. Karena kuliah cepat kok beneran. Kuliah itu cepat, tapi yang nyusunnya itu yang lama. Yang effortnya itu luar biasa. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan lagi. Sementara, Bu Eli dari belum. Hah? sementara Apa? cukup sih Pak. Dari Bu Iya, Eli cukup Pak. tinggal Sementara cukup, disusun. Pak. Tinggal nyari data ya. Saya perlu ke Karawang nggak Bu? Udah, ayo. Kalau mau ke Karawang. Ntar digoyang loh. Goyang Kerawang loh ntar. Sama keyboard bongkar. Makin panas loh. Berarti yang apa tadi, kata kunci juga tetap dimasukin ya Pak? Ya tetaplah. Kan tadi udah ketahuan produknya apa. Kalau Iya rasin. sih, ya. Jadi kita nggak nyebut variabel-variabelnya itu secara langsung nggak kelihatan. Kita udah nyebut produk itu telur asin. Strateginya udah ada, ini udah ada. Udah lengkap itu sebenarnya keywordnya. Kan tadi saya bilang, judul yang tadi barusan dibahas ini sebenarnya udah judul tesis loh. Menang banyak kalian ini sebenarnya dari saya. Weli tuh. Data Weli. Tapi kan kalau tesis nggak bisa cuma 1 bulan data. Oh iya, enggak. Ya, baru naik Pak. Turunin lagi. Ya, biarin aja kalau emang Bu Eli mau naikin ya silakan. Tapi kan judulnya nanti kan dikulik lagi kan kita kan nggak tahu nanti siapa pembimbingnya. Beda dosen pasti beda gayanya lah. Iya, Pak. Beda permintaan. Kalau saya kan menyesuaikan, kalau saya biasanya jadi pembimbing, saya menyesuaikan dengan data yang kalian miliki. Iya. Kalian punya data apa, kita kulik bareng. Karena secara tidak langsung, tesis, penelitian lah, mau bentuknya tesis, disertasi, skripsi, jurnal, makalah, itu adalah milik dosen dan mahasiswa. Bukan milik mahasiswa semata, milik bersama. Untuk kelompok 2 gimana? Clear? Apa masih pusing? Apa nanti aja? Nanti aja Nanti Pak. kalau ada yang kita belum ngerti nanti nanya lagi Pak. Untuk sementara cukup. Oke, untuk sementara cukup. Jangan lupa kelompok 1 dan 2 pergunakan Mendeley. Jangan tidak menggunakan Mendeley ya. Iya Pak. Saya lebih baik pahit dari awal ya. Ini saya katakan saya pahit dari awal, tujuannya buat kalian. Kalau kalian tidak menggunakan Mendeley, yang ada Pak kalian yang puyeng menyusunnya si daftar referensi. Puyeng, pasti puyeng. Oke, untuk kelompok 3 gimana? Kelompok 3, yuk, kelompok 3. Sebelum kita akhiri kelompok 3, saya pengen tahu dulu gambaran kelompok 3 kayak apa. Ayo kelompok 3 siapa? Selimi. Iya, Pak. Kelompok 3 siapa? Silemi, Ibu Ernika, Pak Fajrul, Ibu Lindai, sama Ibu Winda. Pantas saja cengar-cengir ya. Oke, ayo nggak apa-apa. Bukalah, jangan ada dusta di antara kita lah. Katakan sejujurnya aja kalau emang bingung Pak, saya bingung ini kira-kira judulnya seperti apa. Nggak apa-apa, kita buka aja dulu.
Pak, kelompok kita kemarin kan udah chat ke Bapak tuh Pak, Ya. waktu pertemuan pertama atau kedua. Nah, sebenarnya kita untuk judulnya kan Bapak udah ngasih masukan tuh kalau kita dianjurkan untuk milih judul yang strategi meningkatkan jumlah pasien rawat jalan dengan telekonsultasi di rumah sakit itu sih Pak. Terus keputusannya? Baru sebatas itu sih Pak. Keputusannya kita menerima itu sih Pak. Iya kan ada 2. Ada 2 ya Pak? Kita kan ngajukan ada 4 tuh kalau nggak Ada salah Pak. 4 Tapi kita yang ajukan, Bapak, Pak. Nah, yang menurut kalian mudah yang mana? Saya balikin aja yang mudah yang mana? Oh. Yang mudah buat kalian, bukan mudah buat saya. Kalau buat saya, ntar saya kasih yang susah, kalian ntar yang lengar lagi. gimana Bu Ernika Bu? Ini Bu Ernika nanti jadi itu loh, Satria Bergitar loh. Maaf Pak, maaf. Satria Bergitar dia. Biasa Pak, perang Batak nggak bisa lepas Pak dari gitar. Gitar catur ya. Pulpen dan kertas. Ayo, saya balikin kan yang kemarin terlalu banyak kita fokusin langsung. Ayo, kita fokusin langsung nih kita. Sebenarnya sih kita sepakat sih kemarin Pak. Ya udah kita ngikut Pak Rey, ini pasti bisa kita gitu Pak. Ya yang mana? Ibu? Lah saya mah balikin, mau yang mana? Ayo. Yang tadi Pak, yang strategi meningkatkan jumlah pasien rawat jalan dengan telekonsultasi Pak. Yakin? Yakin Bu Ernika? Dan teman-teman? Nah itu aja masih ketawa itu, nyengir itu. Ya Pak, sudah. Sebetulnya kemarin itu karena kita lebih kepada apa ya, maaf koreksi kalau saya salah teman-teman, lebih kepada literaturnya yang banyak gitu ya. Jadi tidak langsung seperti misalnya kelompok lain lebih ke langsung ke tempat seperti itu Pak. Begitu ya Mas Fajrul? Ya. Ayo mau yang gimana? Ini kan udah ada tele. Sebentar sebelum saya mau potong sejenak ya. Pak Herudin, kalau ini tetap fokus aja ya sambil nyetir sambil dengerin. Jadi biar yang lagi di jalan hati-hati di jalan. Ya, Pak dosen, sorry lagi nyetir Pak dosen. Tapi sambil nyimak ya. Ya, simak ya. Ya, sambil fokus jalan Pak. Jangan nanti. Ya, Oke, siap. Oke, lanjut. Oke, gimana kelompoknya? Mau yang mana? Ayo, nggak apa-apa, putusin. Kan saya balikin. Kan yang nyari teorinya itu kan di kalian. Kalau Bu Dewi mau udah santai-santai wae dia mah. Udah nggak pusing dia. Bu Winda, gimana Bu Winda? Ya gimana? Ini biar kita putusin. Jadi udah kayak kelompok 1-2, masa kalah sama kelompok 1. Ayo putusin, nggak apa-apa kita putusin langsung. Nih langsung judgement di sini. Ayo, Mbak Selemi, jangan malu-malu.
Ayo deh, Mas Helmi deh, mau putusin yang gimana? Ayo, putusin fixin dulu, biar kita langsung ambil keywordnya. Karena kelompok satu dan kelompok 2 sudah dapat keywordnya, kelompok 3 masa nggak dapat keywordnya. Ayo silakan Mbak Selemi. Jangan malu-malu lah. Kita masih bicarakan Pak di kelompok kita untuk tugas ini Pak. Mungkin nanti kalau sudah kita putuskan, kita akan segera berkabar ke Bapak gitu. Oke, kalau kayak gitu. Jadi gini ya, clue-nya buat kelompok 3. Cari keyword di mana itu ada pendapat ahli terhadap apa yang kalian mau bikin. Contoh ya kayak tadi ya, strategi pemasaran. Berarti udah ada tuh ahli yang menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah bla 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 bla. Terus ada yang bicara lagi teleconference, ada yang bicara ahlinya siapa, bla 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 bla, itu bikin. Terus data yang kalian mau ambil, data seperti apa yang mempermudah kalian, jangan yang mempersulit. Mau data kuali maupun kuanti bebas. Jadi ini merupakan penelitian sederhana. Kita menggunakan penelitian sederhana. Tingkatnya ini tingkat sederhana, seminim mungkin. Kalau mau didalamin nanti pas di tes. Nggak usah pusing-pusing. Saya bikin sesederhana mungkin buat kalian lah di sini. Kalau kelas sebelah lain cerita ini. Kalian jangan bocor ke kelas sebelah. Kelas sebelah nggak ada saya bikin kayak gini. Kalau kata engkongko Cina, silakan you cek ke toko sebelah lah. Jadi itu untuk kelompok 3, saya minta untuk tidak jauh-jauh nyari datanya dan jangan jauh-jauh mencari teorinya. Dari yang sederhana aja, sesingkat mungkin dan sesimpel mungkin. Kayak kelompok 1 tuh. Tadi, wow, mantap kelompok 1. Kelompok 2 juga oke. Nah, ini kelompok 3. Jadi bikin unik mungkin lah dari kelompok 1. Unik ya, saya minta unik loh. Nanti dalamannya kan kita bisa bikin seoke mungkin lah. Kayak gimana kelompok 3? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau absen dulu nih. Ada nggak pertanyaan? Halo Pak, Salahuddin Pak. Ya, silakan. Ya, kita di kelompok 5 ini juga sedang mendiskusikan judul Pak. Mohon izin. Yo. Kita ini judulnya pengendalian kualitas produk sayur hidroponik untuk meningkatkan daya saing di pasar. Oke. Nah, untuk sementara ini kita masih mendiskusikan, juga ada masukan dari teman kelompok. Di situ di judul itu juga dimasuk. Nah, cuman masih didiskusikan Pak. Kira-kira apakah memang dalam judul
jurnal itu apa perlu masuk dulu metode, apakah memang tidak perlu, Pak. Yang pertama. Yang berikut terkait judul kita itu tadi, Pak. Bagaimana, apakah tepat untuk yang kami lanjutkan tentang pengendalian kualitas produk sayur kemampuan daya saing di pasar. Itu aja, nanti metodenya di dalam aja, Pak. Di penjelasan ke bawah aja, Pak ya? Iya. Siap. Jadi kan metode itu tadi kayak yang kelompok sebelumnya kan dimunculin karena kan terlalu singkat ya ininya ya judulnya. Jadi apa namanya agak kurang manis lah, makanya kita munculin metodenya. Kalau judul kayak tadi kelompoknya Mas Alaudin ini kan udah panjang ya. Kalau ditambahin lagi metodenya itu bisa 3 baris itu ntar jatuhnya. Di mute. Belum dibuka. Makanya kita mau konsultasi dulu sama Bapak supaya nanti dalam pembahasan kita lebih. Ya itu nggak usah dimunculin nggak apa-apa. Nanti di dalamnya aja dibahas. Siap Pak. Makasih, Kalau emang ada yang mau ditanya istilahnya secara private nanti tinggal atur waktu dengan saya aja. Mungkin ada kelompok kita yang mau tambahin juga. Boleh Bu Nurhayati, Bu Dewi, silakan. Bu Yuli. Izin Pak Rey. Yo. Ya, jadi kan nanti di keyword kita itu ada pengendalian kualitas, SQC, dan kemampuan bersaing, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi memang terlalu panjang ini kalau dijadikan judul. Tapi pada saat kita penarikan keyword, ini nggak matching nanti gimana, Pak? Maksudnya nggak matching? Ya, kan tadi judulnya sudah disampaikan dengan Pak Din. Strategi pengendalian kualitas dengan metode SQC, produk sayuran hidroponik untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar Labuan Bajo. Nah, jika metode SQC-nya tidak kita tampilkan di judul, nanti keyword dan judulnya itu tidak matching, Pak. Jadi hanya strategi pengendalian kualitas saja, akhirnya menjadi keywordnya pengendalian kualitas dan kemampuan bersaing seperti itu. Gini aja kalau enggak, itu tetap dimunculin, nanti dibikin tutup kurung di bawah judul yang gedenya itu studi kasus. Studi kasus apa Labuan Bajo gitu. Oh, studi kasus di pasar Labuan Bajo gitu saja ya, Pak? Itu bisa. Jadi kan judul gedenya baru istilahnya kita kecilin, fontnya itu studi kasus Labuan Bajo. Jadi kemudian buat pemisah. Metode SQC-nya? Nggak apa-apa dimunculin. Dimunculkan ya? Iya. Karena kebanyakan kalau kita publikasi jurnal, kalau tidak match dengan judul biasanya dikembalikan. Ya makanya kan buat kayak kita biar nggak terlalu panjang banget dan jelimet ya. Studi case-nya itu diturunin ke bawah. Jadi nanti hitungannya tetap judul itu istilahnya secara umum. Nah munculin tuh Labuan Bajonya nggak apa-apa. Kalau mau dimunculin enggak juga nggak apa-apa. Study case-nya aja istilahnya dipisahkan, diceraikan dari judul yang lagi dibahas tadi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Dewi. Oke, ada yang mau ditanya lagi dari kelas ini? Oke, nggak ada. Udah saya masuk absen deh. Lemi, Novriandi, Mas Reval. Ada nggak? Reval ada ya? Reval. Ada.
Rika Nurhayati. Ini sambil saya absen ini. Nurhayati hadir? Ambilin rok aku dulu. Hadir Pak, maaf. Pak kamera Pak. Oke, sorry. Siska. Siska. Hadir Pak. Oh, hadir. Ya Pak. Oke, sebentar. Mana lagi nih ya? Wahyuli. Sorry. Hadir Pak, hadir. Hadir. Salahuddin hadir. Winda. Ya. Hadir Pak. Farida. Hadir Pak. Linde. Rina. Rina hadir? Rini, sorry. Rini. Hadir Pak. Saya. Oke. Nah, muncul kamera. Habis itu Fajrul Akbar hadir. Muhammad Pendi. Muhammad Pendi. Tadi hadir Pak. Muhammad Pendi. Dewi Sartika. Siti Halimah. Hadir Pak. Suci Dwi. Hadir. Rika. Hadir Pak. Reza. Hadir Pak. Ya, hadir Pak. Hairudin. Hadir Pak dosen. Oke, Bu Eli. Hadir Pak. Farida. Hadir Pak. Andrew. Hadir Pak. Alfa. Hadir Pak. Josepa. Tadi hadir Pak, sekarang sinyalnya kurang bagus. Oke, Dewi Sartika. Fitriana. Jatuh lagi. Fitriana. Dewi Endah. Hadir Pak. Oke, sudah selesai di absen. Ada yang belum dipanggil? Oke, kalau sudah, untuk kelompok yang sedang mendiskusikan, judul silakan dicari. Kalau memang ada yang bingung, japri saya langsung juga nggak apa-apa. Dan untuk kelompok yang sudah dapat judul, silakan dimulai untuk draft kasarnya. Kalau begitu, kita sudahi dulu pertemuan kita Hari untuk Senin, Pak. Kenapa? Hari Senin sore, Pak. Boleh nanti di japri aja biar kita bisa atur waktunya, jamnya. Oh, siap, Pak. Siap. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Kalau begitu kita sudahi ya. Nanti tinggal emang ada yang mau ditanya.